Hari ini dalam program Life Unlimited, kita akan bicarakan bagaimana menjadi sukacita kembali. Wah, pasti kita semua mau kan? Mau tahu bagaimana? Mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Hello and welcome back to Life Unlimited. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa yang luar biasa dimanapun berada. Saya Susan Hoover, host untuk program ini. Sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali hari ini dalam program Life Unlimited. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana kita bisa kembali bersukacitalah. Ya, nah banyak orang saya lihat di seluruh dunia selalu mencari mau bahagia, mau senang, mau sukacita, tapi tidak tahu caranya. Tapi seharusnya kita, orang yang percaya kepada Yesus, yang paling bersukacita, paling tahulah bagaimana bahagia dalam dunia ini. Jadi kita akan membahas hari ini. Belakangan ini kan kita dalam series, di mana kita bicarakan semua hal untuk kembali lagi sehat, kembali lagi semangat, kembali lagi damai, kembali lagi dekat kepada Tuhan, kembali. Itu kenapa? Karena saat kita masuk dalam series ini, saya melihat sejak pandemi selama 2 tahun lebih, banyak orang yang mungkin sudah merasa hal-hal seperti frustrasi, kecewa, jenuh, atau depresi, lain-lain semua. Dan saya lihat ada banyak hal sepertinya yang dicuri atau mungkin yang merasa kurang daripada kehidupan kita. Jadi dalam series kembali ini, saya harap bahwa kita akan bangkit kembali, kita akan alami kembali. Ya, kita akan menerima kembali semuanya yang terbaik dari para Tuhan untuk kita. Amin. Amin. Jadi karena itu saya harap hari ini setelah program ini selesai, kita semua akan bersukacita kembali ya bersama dengan Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kita bukan saja dalam program ini saja. Ya, kita bisa bertemanan melalui sosial media. Boleh ikut saya TikTok, Facebook, YouTube, ya, dan cara-cara yang lain, Instagram juga, berapa social media yang lain. Dan kalau itu tidak cukup, mungkin ada lebih daripada itu. Mungkin mau ada permintaan doa, atau mau tanya lebih lagi tentang Yesus, atau ada pertanyaan yang lain. Nah, karena itu kami menyediakan tim call center, ya. Ada tim dari Life Unlimited, boleh WhatsApp, boleh nelpon, boleh hubungi kami, dan ada tim yang siap untuk jawab pertanyaan, ceritakan lebih lagi tentang Yesus, atau mungkin mendoakan yang memerlukannya. Bahkan setiap bulan saya terima laporan-laporan kesaksian, hal-hal yang ajaib yang pemirsa alami melalui call center ini. Makanya hari ini saya akan membaca satu seperti kebiasaan saya sebelum kita lanjut dalam program. Saya lihat kemarin ada dari Kalimantan Timur. Ada seorang bapak minta doa untuk saudaranya mengalami sakit dan butuh donor darah. Nah, setelah didoakan, ini hanya 2 hari berikut ya. Dia kasih kabar kembali kalau saudaranya ini sudah sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit. Nah, bayangkan betapa jauhnya nih dalam 2 hari saja kondisinya begitu berubah. Ya, kondisinya dari begitu ada krisis bisa jadi keluar dari rumah sakit. Kami sangat bersyukur kami boleh ambil bagian kecil. Itu adalah mendukung dalam doa. Bagian besarnya itu pasti Yesus yang melakukannya. Jadi kalau pemirsa yang lain juga boleh hubungi kami dan kami dengan senang hati bersedia untuk juga mendoakan dan percaya mukjizat akan terjadi. Nah, kalau kita lanjut dalam topik hari ini, kembalilah bersukacita. Saya melihat sering sekali orang berpikir bahwa sukacita mungkin itu sama atau miripnya dengan bahagia. Nah, menurut saya tidak.
Dalam firman Tuhan tidak ceritakan bahagia-bahagia selalu, tapi berkata bersukacita. Nah, banyak orang di dunia cari untuk bahagia. Mungkin itu karena sudah tidak ada masalah, mungkin sudah kaya, mungkin sudah semua enak-enak dalam kehidupan, sudah jadi ini itu keinginannya, baru bahagia. Nah, apa yang terjadi seperti 2 tahun, 3 tahun belakangan ini? Kalau ada pandemi terjadi, kalau seluruh dunia berubah-berubah, kalau harga-harga bahan semua naik. Nah, apa yang terjadi di situ? Kalau kita hanya bahagia saat sesuatu yang baik terjadi, saat hidup sudah tidak ada masalah, itu tidak akan terjadi, tidak terkejar. Jadi kita harus punya solusi jauh lebih daripada itu. Makanya hari ini saya mau kita belajar bukan saja bahagia sesuatu yang baik terjadi, bukan saja senang-senang kalau semua enak-enak saja, tapi bagaimana kita bisa sesuai dengan Alkitabiat itu adalah bersuka cita. Oke, bagaimana kita benar-benar bisa alami sukacita. Nah, kenapa saya mau bahas juga topik ini, saya pikir kemarin, karena mungkin ada yang tahu kalau bahasa Inggris sukacita itu apa? Ada yang tahu? Oh, saya merasa ada beberapa yang kasih tahu ya. Betul, itu adalah kata joy. Nah, itu bagian dari nama saya. Ya, nama yang di tengah yang memang jarang dipakai. Tapi saya sadari saya tidak selalu sesuai dengan nama. Waduh, mungkin anggap ya saya orang yang suka cita terus. Saya mau lah, tapi kita harus jujur lah. Kalau bukan yang paling dekat dengan saya, apalagi keluarga saya paling tahu, saya bukan orang yang suka cita selalu. Jadi saya mau belajar bersama-sama dengan pemirsa hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi sukacita kembali. Jangan-jangan kita izinkan seperti sukacita kita dicuri karena kondisi yang cukup sulit beberapa tahun ini. Ya, kita akan lihat hal yang pertama saya mau kita pelajari hari ini. Bukan mulainya dari kita. Bukan mulai dari kondisi, bukan mulai bahkan dengan kita paksakan diri sukacita. No, sukacita kita harus mulai dengan sumbernya. Oke, nah pasti itu adalah Tuhan yang menciptakan, yang adalah sumber sukacita. Tapi menariknya bukan saja Tuhan itu adalah pribadi yang bersukacita atau memiliki sukacita. Tapi di mana Tuhan bersukacita? Apa yang membuat Tuhan bersukacita? Kita bisa lihat ini dalam firman Tuhan dalam Zefania 3 ayat 17. Nah, saya baca ini kemarin di program Life Unlimited. Tapi belakangan ini menjadi satu ayat yang saya baca-baca terus. Sebelum tidur pun saya baca-baca. Saya membayangkan ayatnya. Saya merasa ini adalah ayat yang saya tidak tahu ada di Alkitab yang sangat memberkati diriku. Berkata apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pelawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia membaharui engkau dalam kasihnya. Dia bersorak-sorai karena engkau dengan sorai-sorai. Nah, ini sangat luar biasa deskripsi tentang Tuhan. Berkata di sini bahwa Tuhan begitu gembira. Tuhan itu begitu bersukacita karena kita. Wow, jadi kalau mau tahu apa yang membuat Tuhan bersukacita. Bukan saat Tuhan itu menang dengan sesuatu. Bukan saat Tuhan mendapatkan berkat. Tuhan sudah memiliki segala sesuatu. Tuhan tidak menunggu sampai kondisi semua sempurna. Sampai surga seperti ini, itu. No, semuanya sudah sempurna sekali. Tapi apa yang membuat Tuhan sedih atau bersukacita dalam firman Tuhan adalah kita. Contohnya saat kita menolak Tuhan, saat kita tidak mau menerima kasih-Nya, saat kita tidak mau diselamatkannya, saat kita mau ambil jalan sendiri, wah Tuhan kan sedih karena Dia begitu rindu kita diselamatkan, kita begitu rindu kita dekat dengannya. Tapi saat kita menerima, saat kita mau percaya kepada Dia, saat kita mau bersama-sama dengan Dia, Dia menjumpai kita dengan apa? Dia melihat kita dengan sukacita. Dia sangat gembira karena kita. Bahkan berkata dia pun menyanyi-nyanyi. Kalau bahasa Inggrisnya berkata dia pun seperti menyanyikan lagu sukacita di atas kita. Wah, membayangkan itu. Membayangkan bahwa Tuhan saat ini begitu gembira, begitu bersukacita karena dirimu. Wow, kan? Nah, saya percaya bagaimana mungkin kita menjadi orang bersukacita kalau kita tidak lebih dahulu tahu Tuhan bersukacita karena kita. Bukan saja kita bersukacita karena Tuhan,
tapi Tuhan bersukacita karena kita. Bahkan bukan ada yang tahu ayat ini ya. Dalam Lukas 15 diceritakan hal-hal yang hilang. Oh, belakangan ini kita ceritakan anak yang hilang. Tapi kalau contohnya ada juga perempuan yang tentang dirhamnya yang hilang. Hal-hal yang sangat berharga, hilang. Nah saat dia temukan kembali, dia akan bersukacita, memanggil tetangga. Wah, bersukacita bersama dengan saya. Itu sudah yang hilang, sudah saya temukan kembali. Nah, dalam konteksnya itu, mari kita membaca ayat yang berikut, ayat ke-10. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita para malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, mungkin kadang-kadang kita merasa aku cuma satu orang ini, aku tidak berharga, aku tidak apa-apaan. Tapi tahulah, saat kita percaya kepada Yesus, saat kita mengakui bahwa aku tidak dapat menyelamatkan diri, aku mau percaya kepada Yesus, malaikat-malaikat dan surga bersukacita seperti buat pesta perayaan karena dirimu. Wow, jadi kenapa kita bisa menjadi orang yang bersukacita? Karena kita melayani Tuhan yang bersukacita karena kita, dan bahkan surga pun bersukacita karena kita. Jadi itu poin yang pertama kita hari ini. Kita bersukacita karena memang kita memiliki Tuhan yang bersukacita. Karena itu mari kita masuk dalam lagu yang mengatakan hal ini. Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari saudara kita berikan sukacita kita kepada Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji nama-Mu. Amin. Yesus adalah sukacita kita. Jadi kalau hari ini kita belajar bahwa Tuhan bersukacita karena kita juga harus mengerti bahwa kita bersukacita karena Tuhan. Tuhan menjadi sumber, menjadi tempat sukacita kita. Mari kita juga lihat di dalam firman Tuhan apa yang dikatakan. Dalam Mazmur 16 ayat ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorai-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Nah, berkata di sini, sebab itu hatiku bersukacita. Nah, tidak sampai di situ. Karena apa? Karena apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak hanya menyerahkan kita, tapi Tuhan tidak hanya membiarkan kita, tapi apa yang Tuhan lakukan. Berkata ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah, mungkin dalam terjemahan lain atau bahasa Inggris berkata, in your presence is joy. Bukan di hadapan-Mu, tapi dalam hadirat-Mu ada sukacita.
dalam hadiratmu. Nah, berkata di sini, aku bersuka cita dari ayat yang ke-9. Aku bersuka cita, hatiku bersuka cita. Bukan berkata karena semua di dunia ini sempurna, tidak ada masalah. Tapi saat mengingatkan apa yang Tuhan lakukan. Seharusnya kita semua tidak diselamatkan. Seharusnya kita semua masuk neraka. Seharusnya semua tidak ada Tuhan yang mau melindungi, mau menolong kita. Tapi kita lihat karena kebaikan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak menyerahkan kita, Tuhan mau menerima kita menyelamatkan. Makanya karena itu hati kembali lagi bersuka cita. Bahkan dikatakan di sini, dalam hadirannya ada sukacita. Nah, saya merasa sering sekali kan, kita merasa kalau menyembah Tuhan tidak merasa sukacita, kalau berdoa tidak merasa sukacita, itu karena kita terlalu fokus kepada bukan masalah-masalah kita, apa yang kurang, apa yang lain. Kan dunia ini sekarang ini kita terlalu sering menggunakan waktu untuk apa? Untuk Instagram, Facebook, TikTok, dan yang lain-lain. Kan kita selalu lihat orang lain yang bahagia, orang lain yang nikmati sesuatu. Oh, makanannya enak, oh baru beli baju baru, oh mereka jalan-jalan, libur terus, enak kali hidupku seperti ini. Nah, itu pasti tidak akan buat kita bersuka cita. Jangan melihat orang lain itu sering yang palsu-palsu pun yang membuat kita tidak bersuka cita. Jangan izinkan apapun curi sukacita kita. Karena sumber sukacita itu bukan dalam apa yang kita temukan, apa yang ada pada kita, libur dan yang lain-lain. Sumber sukacita adalah apa yang Tuhan lakukan dan hadiratnya bersama dengan Dia. Saat kita bersama dengan Yesus, itu adalah hal paling berharga, paling indah di seluruh dunia. Nah, saya suka pergi ke tempat-tempat lain. Saya suka memang pergi ke bangsa-bangsa. Tapi seindah-indah tempat itu tidak dapat indahnya seperti dalam hadirat Tuhan. Saya ingat sekali saya pernah alami hal ini. Dulu dari kecil saya ada kerinduan pergi ke Australia. Dari kecil, kalau tanya saya 5 bangsa kemana aku pergi. Dari Kanada, saya dibesarkan di Kanada. Satu tempat saya mau pergi, maaf Indonesia saya belum tahu pada waktu itu. Jadi saya mau pergi ke Australia. Jadi ini mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, pertama kali saya pergi ke Australia. Nah, sejak itu saya pergi Australia sering, bahkan kemarin baru pergi pelayanan di sana. Tapi pertama kali mau pergi, saya mau perjalanan dengan kakak saya. Dan memang indah, luar biasa. Kami pergi jalan-jalan di Australia. Sampai ke satu tempat yang paling terkenal itu, ya di tengah-tengah. Di Australia itu adalah namanya Ayers Rock. Wah, ini batu yang hebat, batu yang warnanya merah, dan orang dari seluruh dunia datang untuk melihat batu itu. Nah, saya ingat waktu saya di sana, memang batunya menarik, bagus. Maaf ya kalau orang Australia pikir saya menjelaskan, bukan. Batunya baik, tapi waktu kami jalan-jalan di sana panas sekali dan lalatnya begitu banyak. Sampai tidak bisa konsentrasi, sampai frustrasi, sampai mau jadi gila. Ya, jadi keadaan pada waktu itu. Dan saya lihat semua di sana begitu mahal-mahal. Sampai kami masih muda waktu itu tidak bisa mengeluarkan uang untuk hotel begitu mahal. Kami tidur di mobil. Jadi saya ingat keadaannya waktu itu ada senang-senangannya. Pasti ada, saya jalan-jalan bersama dengan kakak, itu menarik. Tapi saya lihat orang datang dari seluruh dunia untuk melihat batu itu. Saya pikir, bukankah kecewa? Bukankah mereka cari hal paling indah di dunia? Sampai di sana, lalanya begitu banyak, panasnya, jadi mau gila. Untuk hanya cari hal yang paling indah. Dan saya duduk, dekati tempat yang terkenal indah ajaib. Memikirkan, bersama dengan Yesus lebih indah daripada ini. Ya oke, jujur lah ya. Nah, bukannya nggak nikmati pergi ke tempat seperti itu. Pasti masih ada nikmat. Tapi berkata dalam ayatnya di sini apa? Di dalam hadirat Tuhan itu di mana sebenarnya sukacita ada. Kalau kita senang dalam hadirat Tuhan, kita keluar bisa nikmati hal-hal simpel, sederhana pun di dunia. Tapi kalau tidak ada sumber sukacita Yesus, tidak ada dari hadiratnya, sukacita itu dalam hati, bahkan duduk di tempat paling indah, mungkin tidak bisa nikmati. Nah, itu yang luar biasa. Saat kita berkata pun di ayat ini, bukan saja sukacita yang ada di dalam hadirat Tuhan, tapi nikmat senantiasa ada di tangan Tuhan bagi kita. Artinya nikmati pun
yang paling sederhana, yang paling simple di dunia ini dapat kita lakukan. Jadi sukacita kita bukan tergantung kepada apa yang kita dapat, apa yang kita terima, kondisi dan apa yang terjadi di dunia ini. Tapi sukacita yang sesungguhnya ada karena kita boleh mengenal Tuhan segala Tuhan. Tuhan yang Maha Esa sebagai teman kita. Kita boleh mengenal pribadinya. Itu yang paling indah. Seharusnya buat kita paling bersukacita. Amin. Oke, jadi kita ingat apa yang kita belajar hari ini. Kita bersukacita karena Tuhan bersukacita atas kita. Kita bersukacita karena Tuhan memang ada dalam kehidupan kita. Dan bukan saja sampai di situ saja. Oke, sampai sukacita itu akan menjadi kekuatan kita. Nah itu makanya saya merasa sayangnya kalau dalam kondisi dunia beberapa tahun ini saya lihat banyak sekali orang menjadi depresi. Bukan saja tidak menjadi sukacita, tapi jadi depresi. Itu sayang sekali, apalagi kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan izinkan seperti sukacita itu hilang. Nah ingat, sukacita bukan saja perasaan. Sukacita itu adalah dari hati. Ya, itu hati yang senang-senang di dalam Tuhan. Kalau kita baca dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10 bagian B. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kalau bahasa Inggrisnya, the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari para Tuhan adalah kekuatanmu. Nah menariknya di sini kita harus perhatikan, itu bukan sukacita daripada diri kita. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita akan membuat kita kuat. Bukan karena apa yang terjadi, tapi kita bisa lebih kuat. Saya pun percaya, kita tahu Tuhan, Allah semesta alam, bersukacita karena kita. Kita pun berharga, kita pun luar biasa bagi Dia. Dan kita boleh mengenal Dia, itu menjadi sukacita kita. Kita akan menjadi kuat. Dan bukan saja kekuatan bagi diri kita, tapi itu sanggup mengalir kepada orang lain. Nah, itu luar biasa dengan sukacita. Saat kita melihat orang pun senyum-senyum, kita pun mau ikut senyum-senyum. Ya, saat kita lihat orang yang memiliki sukacita, itu akan berdampak bagi orang lain. Seperti air mengalir, itulah sukacita. Ikut saya ke satu tempat, ada sungai atau air terjun, namanya Datanglah di Vietnam, di mana saya akan menceritakan hal ini dalam video klip yang singkat ini. Wow, sangat indah sekali ya di belakang saya. Inilah air terjun Datanglah ya, bukan bahasa Indonesia itu ya. Itu adalah tempatnya di Vietnam. Sangat cantik sekali air terjun ini. Dan mengingatkan kita kalau kita bicara tentang kita orang yang saya percaya ini menjadi orang yang bahagia. Bayangkan bagaimana Yesus pun katakan bahwa Dia sendiri memberikan kepada kita seperti sungai. Sungai yang melimpah di dalam hati. Nah bisa bayangkan kalau sungai itu melimpah dalam hati, itu sering keluar dan turun. Turun dari gunung itu sampai ke bawah. Nah ini yang terjadi pas di belakang saya. Air itu kelimpahan dari danau yang di atas. Sampai itu cari jalan turun sampai ke bawah, membawa suasana yang sangat enak sekali dimanapun air itu turun. Nah saya percaya hal yang sama yang akan terjadi dengan kita. Dengan hati kita bukan saja cukup-cukup ya bahagia, cukup-cukup bersukacita di dalam Tuhan. Tapi air kehidupan itu, air hidup itu sendiri itu, Yesus tinggal di dalam hati kita dan sampai kelimpahan. Dan itu akan turun menjangkau banyak orang, menjangkau banyak daerah. Turun dari atas sampai ke bawah. Sangat luar biasa bagaimana Dia bisa menyegarkan jiwa kita. Bukan saja untuk kita, tapi sampai kelimpahan kepada orang lain. Ya amin. Apa yang kita alami seperti sukacita itu akan mengalir. Akan mengalir dari para kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya cari senang-senang cukup-cukup di dunia ini. No, itu tidak pernah akan cukup. Dan itu tidak akan bisa keluar kepada orang lain karena itu tergantung kepada apa yang kita miliki. Harus bagus-bagus untuk kita baru kita senang-senang. Tapi kalau kita memiliki sukacita dari para Tuhan, kita bisa merasakan hatinya Tuhan bagi kita. Dan kita bersukacita, nikmati apa adanya. Itu bisa keluar. Dan bahkan tidak hanya cukup-cukup untuk kita. Tapi kelimpahan keluar dari para kita mengalir untuk menjamah orang lain. Wow, itu luar biasa. Karena itu artinya dimanapun kita berada, kita menjadi berkat.
Pasti tidak pernah ada orang yang nggak suka orang bersuka cita. Betul nggak ya? Nah, banyak orang tidak suka orang yang selalu moodnya nggak baik terus ya. Yang selalu suka marah-marah, emosi. Nah, pasti nggak semua orang yang suka itu. Tapi kalau orang yang membawa suasana sukacita, itu akan menjadi orang yang memiliki banyak pintu dibuka bagi mereka. Banyak kesempatan dibuka bagi mereka. Banyak kesempatan untuk ceritakan sumber sukacita adalah Yesus. Jadi saya mau mendorong kita hari ini. Kalau merasa memang Susan aku nggak ada moodnya, aku merasa aku nggak ada apa-apa dari berapa tahun ini, kering, nggak suka cita kembali. Jangan pikir kalau pandemi berakhir baru dapat. Ya, banyak orang berpikir sesuatu yang akan buat mereka senang-senang. Kemarin 2 tahun mau naik pesawat. Memang merasa senang pertama kali naik pesawat. Saya kemana? Dari Malaysia saya pergi Indonesia, pastilah ya. Oke, tapi saya datang Indonesia, memang senang, hati senang. Tapi setelah berapa bulan, setiap minggu naik pesawat. Tanya saya hari ini senang-senang bahagia naik pesawat? Sorry, no. Saya masih pergi, tapi jangan pikir karena apa yang terjadi akan tahan nikmatnya. No. Yang akan membuat kita bersuka cita itu Yesus dan Yesus saja. Jadi ingat selalu, Yesus bersuka cita atasmu. Surga bersuka cita merayakan keselamatanmu. Karena itu kita juga bersuka cita mengenal Dia. Dan sukacita yang kita memiliki itu menjadi kekuatan dan mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saya mau berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada hari ini. Kembali bersuka cita dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa saat ini untuk setiap orang pemirsa dimanapun berada, apapun yang mereka alami. Mereka akan merasakan Engkau bersenyum-senyum di atas mereka. Engkau bahkan bernyanyi-nyanyi atas mereka. Engkau bersuka cita karena mereka ini. Biar mereka akan juga respon bersuka cita karena Engkau. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, kami tidak pernah akan dibiarkan. Kami tidak pernah akan ditinggalkan. Kami selalu memiliki Engkau, sumber sukacita hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biar kami lebih lagi mengerti kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, kalau ada yang mau berdoa lebih lagi daripada itu, mungkin ada yang mau berdoa untuk menerima Yesus hari ini, boleh segera menghubungi kami, WhatsApp kami, hubungi kami, dan tim kami akan sangat senang sekali untuk ceritakan lebih lagi Yesus sumber segala sesuatu yang baik. Bukan saja sumber sukacita, tapi sumber keselamatan. Dan kita akan bersukacita jumpa kembali minggu depan di dalam program Life Unlimited. Tuhan Yesus memberkati.